Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 099. Maaf Om, saya melihat dengan jelas jika yang perkataan Yulia berhenti saat mata tajam Mahesa menatapnya. Kenapa kamu membawa mereka ke mansion kita sayang? Lihatlah vas bunga istri ayah. Harus hancur oleh mereka. Bawa mereka pergi dari mansion ini sekarang. Zayan menunduk lalu tertawa kecil, dengan kedua tangan terkepal kuat. Ia sudah mengira akhirnya akan seperti ini. Ayahnya lebih mempercayai Vidya yang di matanya bak malaikat, tidak dengannya yang memiliki catatan anak berandalan. Ayah lagi dan lagi percaya pada kemunafikan nenek lampir ini. Sekali bisa tidak percaya pada putra kandung sendiri, ya. Pintanya dengan wajah yang benar-benar lelah. Mahesa tersenyum sinis. Bagaimana ayah bisa percaya pada kamu, Say? Kamu anak berandalan yang tidak bisa diatur. Sebulan lalu ayah bangga padamu karena kamu gak cari masalah apapun di pesantren. Tapi beberapa hari lalu dan sekarang ini ayah kecewa karena kamu menyakiti istri ayah lagi. Jika ayah tidak datang tepat waktu, ayah yakin kamu membunuhnya. Ayah. Zayan menggigit bibirnya berusaha untuk tidak tertawa kencang. Ayahnya ini bodoh mempercayai orang yang salah. Bodoh sampai-sampai rasanya jiwanya sudah lelah. Ia ingin tertawa untuk menghilangkan depresinya yang mulai datang kembali. Sekali saja ayahnya tidak mau percaya anaknya sendiri. Tatapan Zayan jatuh menatap teman perempuan yang menatap tak percaya ayahnya yang memberikan tamparan padanya. Yulia, lo pernah bilang seburuk apapun ayah gue aslinya sayang sama anaknya. Tapi lihatlah dengan mata kepala lo sendiri. Di mana rasa sayangnya ke gue? Kalau lo tahu tunjukkan ke gue, Yulia. Gue gak tahu di mana letak sayangnya seorang ayah di depan gue ini selain dia menyiksa gue sama seperti mak lampir itu. Yulia hanya bisa diam. Dia tidak menyangka akan sikap Mahesa pada putranya sendiri yang di luar ekspektasinya. Begitu juga dengan yang lain yang hanya bisa tertegun di tempat. Sial. Gue benci lemah. Gue memang anak berandalan ayah. Tapi anak berandalan ini, anak lo juga anjing. Darah daging lo sendiri. Sekali aja bela gue. Kenapa lo terus bela istri lo yang munafik itu? Hah. Zayan, jaga bahasmu. Marah Mahesa. Zayan menatap benci ayahnya. Apa? Kenapa ayah? Ayah malu seorang anak yang ayah siksa ini gak punya sopan santun. Hah? Kalau ayah malu seharusnya ayah didik. Dengan benar bukannya malah gila kerja sampai gak tahu kelakuan istri munafik ayah ini yang udah rusak jiwa gue. Vidya hanya bisa memeluk erat tubuh Mahesa masih dengan tangisan pilunya, saat Zayan menunjuknya. Mas Zayan tetap mengira aku ibu tiri yang kejam. Aku memang kejam, Hicks. Aku gak bisa menggantikan sosok istri pertamamu yang telah pergi di hatinya. Vidya, diam, kamu adalah ibu terbaik untuk anak saya, tegas Mahesa mengelus punggung istrinya, menenangkan, lalu beralih menatap tajam putranya yang berandalan yang terlihat matanya menatapnya benci. Cihibu terbaik, ibu terburuk kali. Sahut Yulia akhirnya angkat bicara. Kami bertujuh saksinya, Om. Memang benar salah satu teman saya memecahkan vas bunga kesayangan istri Om, tapi dia gak sengaja. Istri Om yang munafik ini menamparkan Zayan duluan karena membawa kami ke rumahnya. Setelah itu Zayan memang membalas tamparan pada istri Om karena sudah geram menghina kami. Tante itu yang memulai, Om. Percaya pada kami. Ternyata selama ini Zayan selalu mendapatkan kekerasan. Lihat Om, ada goresan di pipinya. Itu ulah istri Om menggunakan potongan kaca saat melukai Zayan. Bella Maryam menunjukkan pipi Zayan yang berdarah. Zayan pernah cerita padaku, Om. Dia depresi berat sejak kecil akan tindakan ibu tirinya.
Pantesan Zayan bilang ayahnya gila kerja itu ternyata kenyataan sampai tidak tahu luka yang terjadi pada putranya sendiri. Apa Om pernah sekali saja bilang pada putra Om jika dia baik-baik saja? Ucap Bayak ini dia ingin menangis saat melihat temannya ternyata memiliki keluarga yang tidak bisa mempercayainya. Padahal keluarga adalah rumah pertama di kala sedih, tapi Zayan tidak memiliki rumah seperti itu. Om Mahesa, seberandalannya anak Om, dia tetap anak kandung Om. Kenapa Om tidak percaya pada anak Om sendiri? Pasti almarhumah istri pertama Om akan menangis. Di akhirat nanti dia akan minta pertanggungjawaban karena Om membiarkan anak yang dia perjuangkan selama 9 bulan di rahimnya dan dia lahirkan Om sakiti, hanya demi wanita. Munafik ini, sahut Yulia lagi. Yang baik belum tentu baik. Yang kita lihat jahat belum tentu jahat. Kita harus mencari lebih dalam isinya karena manusia itu tempatnya kecewa Om. Om harus mencari kebenaran. Atau tidak Om akan menyesal seumur hidup Om, sahut Hawa dibalas anggukan setuju dari mereka. Aku gak seperti itu Mas, ucap Vidya meremas dada bidang suaminya. Kita sudah menikah 15 tahun, kamu tahu sikapku seperti apa. Aku berusaha menjadi ibu yang baik untuk putramu. Aku menyayanginya dan sudah menganggap Zayan anak kandungku sendiri. Karena aku yang belum memiliki keturunan darimu. Percaya padaku Mas. Mahesa harus menatap wajah cantik istrinya yang menatapnya penuh luka. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan karena kedua tangan istrinya menahan pipinya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk putramu. Aku menyayanginya tapi putramu belum menerimaku. Sebaiknya kita lupakan masalah ini. Aku ditampar oleh Zayan, itu tidak jadi masalah untukku. Dan salah satu temannya memecahkan vas bunga. Kesayanganku, lupakan saja. Zayan pasti sengaja membawa mereka datang ke rumah kita karena dia ingin membuat kekacauan. Dia kan suka membuat kekacauan. Zayan tidak akan bisa berubah Mas. Mendingan kamu bawa Zayan kembali dari pesantren. Ternyata teman-temannya lah yang semakin membuat dia nakal. Pasti mereka yang menghasut Zayan untuk membawa ke rumah kita. Lihat di tasnya, mereka membawa sesuatu dari rumah kita. Mahesa menatap tas yang mereka bawa, penuh itulah yang ia lihat. Tidak tahu isinya apa. Zayan, kamu tetap saja salah mencari teman. Benar kata Vidya, mereka memanfaatkanmu hanya karena kamu kaya, ujar Mahesa masih percaya pada istrinya. Jangan membawa-bawa teman berharga gue ayah. Bahkan kalau dibandingkan mereka atau ayah, mereka lebih berharga dari apapun. Ayah harus tahu mereka yang membantu gue. Yang rusak mental gue ini gara-gara kalian. Lihatlah Mas, otak putramu telah dicuci otaknya oleh mereka. Sebaiknya kamu jangan lagi masukkan Zayan ke pesantren Mas. Bawa Zayan ke luar negeri. Pasti dia akan menjadi putra yang kamu banggakan, bukannya masuk pesantren. Lihat saja teman-temannya memanfaatkan kebodohan putramu, sahut Vidya semakin ingin membuat suaminya percaya. Penjaga, teriak Mahesa dengan kencang. Tiba-tiba dua penjaga bertubuh besar datang. Bawa putra saya ke kamarnya. Jangan biarkan dia kabur. Ayah, teriak Zayan tak terima. Apalagi kini kedua tangannya diseret paksa oleh dua penjaga. Sialan, lepas. Ayahlah yang udah dibodohi oleh wanita parasit itu. Otak ayah udah dicuci akan MENUNAFIKANNYA. Zayan, diam. Ayah salah ternyata memasukkanmu ke pesantren. Mulai hari ini kamu dilarang pergi ke pesantren lagi. Tetap di kamar selama ayah akan mencarikan kamu universitas terbaik di luar negeri. Deh, ayah. Akhirnya Zayan menangis. Menjatuhkan kedua kakinya ke lantai. Oke, aku salah.
Aku tidak seharusnya menamparkan istri kesayangan ayah yang begitu berharga untuk ayah. Tampar aku lagi hingga jiwaku kembali rusak. Tapi jangan ayah menyuruhku untuk pergi dari pesantren. Di sana tempat satu-satunya yang membuatku bahagia ayah. Tolong jangan jauhkan aku dari tempat yang membuatku bahagia. Sekali saja ayah, aku mohon. Kedua tangan Mahes terkepal kuat. Hatinya goyah, dia ingin menurut tapi matanya harus terpaksa menatap istrinya yang menarik kepala belakangnya. Pesantren memang tempat terbaik, tapi isinya buruk Mas. Lihat teman-temannya memanfaatkan putramu. Sekarang, Zayan pandai bersandiwara pasti ulah mereka Mas. Penjaga kenapa kalian hanya diam saja? Cepat bawa Zayan masuk ke kamarnya. Zayan meraung kembali. Dia berusaha memberontak, dan akhirnya terlepas dari pegangan mereka. Ada kesempatan, kedua kakinya berlari ke arah ibu tirinya lalu menerjang tubuhnya. Baf, wanita iblis. Lo boleh sesuka hati di rumah ini. Menyiksa gue pun lo boleh anjeng. Tapi, lo jangan hasut ayah gue untuk menjelek-jelekan pesantren apalagi teman-teman gue. Zayan hilang kendali, dia mencakar wajah Vidya yang begitu berharga bagi wanita itu hingga pipinya mengeluarkan darah. Hal itu membuat Vidya histeris. Wajahnya bisa cantik karena dia telah banyak mengeluarkan miliaran uang, dan kini harus rusak dalam sekali serangan oleh Zayan. Baf, Mahesa menendang putranya hingga terguling. Dia segera membawa istrinya ke dalam dekapannya, melindungi dari ambukan putranya. Wajahku. Histeris wanita itu, menatap penuh marah pada Zayan yang kini tertawa. Kencang. Lihat baik-baik Mas. Putramu memang sekejam ini, dia sekarang lebih kejam padaku. Pasti ulah teman-temannya. Ratu drama, gumam Yulia yang sejak tadi hanya menyaksikan semuanya. Dia ingin membantu tapi bagaimana caranya? Dilihat dari mata Mahesa, tidak ada kepercayaan sedikit pun pada Zayan. Malahan lebih percaya istrinya itu. Ia kecewa sempat membela pria itu jika dia ayah yang baik. Ternyata, aslinya buruk. Apa karena cinta? Gumamnya. Cinta bisa membuat orang buta, sahut Hawa yang berada di sampingnya. Iya, mungkin saja Om Mahesa cinta pada Tante Vidya hingga dia gelap mata. Apalagi Tante Vidya pandai berakting. Otaknya telah dicuci oleh wanita itu, sahut Maryam. Percuma, ayah Zayan tidak akan percaya, ucap Baya membantu Zayan untuk berdiri. Begitu juga dengan Rion ikut membantu. 15 tahun ayahnya Zayan hanya percaya pada istrinya, muntahil kebenaran dari kita dia. Percaya. Anaknya saja tidak bisa dia percaya, sahut Irma. Kita kalah, ucap Zayan memegang perutnya yang nyeri karena tendangan ayahnya. Namun semua itu tidak sebanding dengan hatinya kembali sakit. Gar Zayan. Kebenaran yang akan selalu jadi pemenangnya. Sahut Yulia penuh tekad. Om gak pantas jadi seorang ayah, ucap Maryam dengan berani. Ayah yang gagal, itulah kalimat yang pantas untuk Om. Maaf menyakitkan karena Om sedikit pun tidak memiliki peran sebagai ayah pada Zayan. Sebaiknya kita pergi dari sini, putus Roin. Lalu dia mengeluarkan semua makanan dari tasnya. Yulia juga mengeluarkan mie mahal tersebut tepat di depan mata Mahesa dan juga Vidya, begitu juga dengan yang lainnya. Kami berteman dengan Zayan tulus. Tidak peduli Zayan miskin ataupun kaya kami akan berteman dengannya, tegas Yulia. Kami miskin tapi kami punya harga diri Om. Kami tidak meminta sedikit pun, tapi Zayan yang memaksa kami untuk membawa makanan ini, sahut Baya. Kami akan membawa Zayan. Dia akan gila jika terus di rumah ini, lanjut Rion. Mereka pergi tanpa membawa apapun dari rumah ini, kecuali membawa Zayan ikut.
bersama mereka. Mas, tahan Zayan. Jangan biarkan manusia rendahan seperti mereka membawanya. Mas Mahesa, kenapa diam saja? Cepat tahan mereka. Teriak Vidya mengguncangkan tubuh. Suaminya yang hanya diam, sambil menatap makanan yang berserakan di lantai. Tatapan kecewa teman-teman Zayan dan putranya sendiri membuat hatinya terusik. Ia salahkah? Mas Mahesa? Teriak Vidya lagi tak terima. Dia berencana setelah mengurung Zayan di kamar, dia akan menyiksa anak tirinya itu diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Zayan telah merusak wajah cantiknya. Ia tidak terima. Vidya. Ambilkan obat saya, lirih Mahesa sesak napas. Maid, ambilkan obat Mas Mahesa sekarang. Teriak Vidya panik, namun ada sedikit senyuman yang tercetak di bibirnya saat suaminya kembali sesak napas. Dia kini menahan tubuh suaminya yang jatuh ke lantai. Kenapa kalian diam saja? Bawa majikan kalian ke atas sofa. Dua penjaga itu segera mengangkat tubuh lemah majikannya ke sofa terdekat. Ini nyonya obat tuan. Vidya terlebih dahulu memberikan inhaler agar suaminya tidak sesak napas lagi, lalu memasukkan beberapa butiran obat berbeda ke mulut suaminya berserta airnya. Mahesa menelan beberapa butir obatnya itu lalu kini tubuhnya bisa tenang, bahkan sakit. Di kepalanya pun perlahan hilang. Mahesa kini tak sadarkan diri selama 30 menit akibat efek obat yang dia minum. Menunggu suaminya bangun, Vidya duduk di samping ranjang lalu menghirup zat nikotin dalam-dalam dan menghembuskan napasnya tepat ke wajah suaminya. Mas, kamu terlalu mudah dibodohi. Sama seperti putramu, ucapnya menepuk pipi pria itu. Melihat kedua mata Mahesa yang mulai bergerak, Vidya membuang puntung rokoknya. Lalu mengibas asap yang tersisa. Akhirnya Mas sudah bangun. Lega Vidya lalu menangis penuh haru memeluk erat dada bidang suaminya. Dia pandai berpura-pura mengkhawatirkan suaminya, padahal tidak sedikit pun dia peduli padanya. Kenapa kamu menangis Vidya? Aku takut kehilanganmu Mas. Mahesa tersenyum tipis lalu mencium bibir istrinya yang mengkhawatirkannya. Hanya istrinya yang peduli padanya. Sedangkan anaknya selalu membuatnya depresi akan kelakuannya itu. Apa yang terjadi? Kenapa dengan wajahmu ini sayang? Kamu terluka? Apakah sakit? Vidya semakin memasang ekspresi terluka. Kamu tidak mengingat kejadian hari ini. Memangnya apa yang hari ini aku lakukan? Bingung pria itu. Diam-diam Vidya tersenyum puas. Dia mengusap dada bidang suaminya lalu menjatuhkan wajahnya di sana, setelah itu menangis pilu. Sayang, kenapa kamu menangis? Hiks Zayan Mas, dialah yang merusak wajahku. Mas melihat sendiri wajahku dirusak oleh putramu itu. Padahal Mahesa tidak melihat wajah istrinya yang dirusak oleh Zayan. Apa? Kenapa bisa? Mahesa tidak bisa menahan wajah terkejutnya. Putranya sudah sejauh ini. Karena kamu menyuruh penjaga untuk mengurung Zayan di kamarnya. Kamu marah pada Zayan Mas karena membawa teman-teman yang memanfaatkannya ke rumah kita. Salah satu temannya bahkan dengan sengaja menjatuhkan vas bunga kesayanganku yang berharga. Mereka mencuri juga Mas, untung saja para penjaga berhasil membawa barang berharga yang mereka curi. Inilah yang selalu Vidya lakukan. Melakukan kebohongan di mana Mahesa tidak mengingat apapun yang terjadi hari ini. Hingga akhirnya suaminya percaya pada kebohongannya. Cek Zayan. Dia tetap membuat kekacauan. Anak itu tidak pernah berubah. Keluh. Mahesa membuat Vidya memijat keningnya lalu mengecupnya di sana. Putramu itu tidak akan bisa berubah Mas. Bawa kembali dia dari pesantren. Mas beberapa menit lalu mengatakan akan mencarikan universitas terbaik di luar negeri.
Dia harus menjadi pria yang hebat seperti Mas. Tapi Zayan tidak mau Mas. Dia malah menghina Mas ayah yang buruk setelah itu pergi bersama teman-temannya. Kedua tangan Mahesa terkepal kuat mendengarnya. Mas kira membawanya ke pesantren adalah pilihan yang tepat, ternyata Mas salah. Mau bagaimana nanti dia jika memimpin perusahaan jika sikapnya masih seperti ini? Waktu Mas tinggal sedikit lagi. Mas masih belum bisa memberikan perusahaan Mas padanya. Jangan dulu memberikan perusahaan padanya Mas. Dia akan menjadi semakin angkuh. Dia harus pergi ke luar negeri untuk belajar Mas. Itu satu-satunya cara tepat untuknya agar bisa memimpin perusahaan di masa depan. Atau, Vidya mengecup bibir suaminya. Atau tidak penyakit Mas semakin membuat Mas lupa, bagaimana dengan memberikan perusahaan Mas padaku untuk sementara waktu. Aku, wanita pendidikan yang tinggi Mas. Aku tahu tentang perusahaan. Aku bahkan dulu menjadi sekretaris pribadimu. Bukannya mengangguk Mahesa menggeleng. Bukannya Mas tidak percaya padamu sayang. Tapi perusahaan Mas harus diwariskan pada darah keturunan Mas saja. Itu sudah turun-temurun dari kakek Mas. Walaupun hanya sementara, kamu tetap tidak bisa memimpin perusahaan Mas. Vidya mengepalkan kedua tangannya. Suaminya ini, di tengah kematian akan segera datang menghadapinya, tetap saja mempertahankan aset perusahaannya pada putra tak bergunanya itu. Jika seperti ini terus, pasti ia tidak akan mendapatkan kekuasaan Mahavir yang ia inginkan selama ini. Penyakit tumor otak Mas semakin parah. Aku takut kehilangan Mas. Cepat mati suamiku bodohku. Akulah yang akan mengambil alih kekayaanmu. Tidak ada cinta padaku untukmu, semua hilang saat kamu menikah dengan wanita gila itu lalu melahirkan putra gila seperti Zayan. Aku bertahan selama ini karena kekayaanmu yang sebentar lagi akan menjadi milikku, lanjut batinnya, tersenyum licik. Apa hari ini jadwal Mas kemoterapi? Tanya Mahesa memijat kepalanya yang sakit. Kembali. Tidak Mas. Kemarin kamu sudah kemoterapi bersama denganku ke rumah sakit. Hari ini, kamu istirahat saja. Pasti kamu pulang cepat karena sekretaris kepercayaanmu menyuruhmu. Istirahatkan. Mahesa mengangguk walaupun sebenarnya dia tidak ingat apapun seharian ini. Padahal faktanya Mahesa tidak melakukan kemoterapi kemarin. Vidya sengaja berbohong agar penyakit suaminya semakin menjalar ke tubuhnya. Mas sedih padahal Zayan tahu Mas mempunyai penyakit tumor otak. Tapi kenapa dia tidak sedikit pun menunjukkan rasa sedih pada Mas? Tatapannya masih selalu benci, tidak pernah berubah. Ujar Mahesa tidak bisa menahan akan kekecewaan pada anak nakalnya itu. Zayan tahu ayahnya memiliki penyakit mematikan. Dia tidak tahu apapun. Semua rencana Vidya yang mengatakan pada Mahesa jika putranya sudah tahu tentang penyakit. Padahal itu semua kebohongan untuk kesekian kalinya Vidya berikan pada suaminya.